Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus sekarang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus sekarang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
memperbaiki keadaan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13-15. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja di atas Aram." Keadaan sakit dan harus rawat inap di rumah sakit tentu bukan hal yang menyenangkan, bukan? Demikian dialami seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Sakit pencernaan itu menjadi penyebabnya. Gadis kecil ini merasa menderita dan bosan saat harus berbaring dan mendapatkan pengobatan. Dunianya berada dalam ruang yang serba putih, seakan memutihkan kehidupan dunia kanak-kanaknya. Karena itu, si gadis kecil ini meminta krayon, alat pewarna. Tetapi dia pun terpaksa harus menerima keadaan yang tidak diharapkan, yaitu krayon habis di rumah sakit itu. Memang biasanya rumah sakit itu menyediakan krayon bagi anak-anak. Pada umumnya, seorang anak berusia 6 tahun akan merengek dan mungkin akan menangis dengan kejengahan, rasa kesal, dan bosan, dan krayon habis. Namun bagi Ella Tryon, nama gadis kecil itu, tidak demikian. Kesulitannya dari keadaan justru membuat ia memiliki kerinduan, yaitu jangan sampai seorang anak kehilangan warna ketika dia harus tinggal di rumah sakit. Hal itu yang mendorongnya mendirikan Help Me Color a Rainbow. Ternyata gerakan Help Me Color a Rainbow mendapatkan respon banyak orang. Banyak krayon terkumpul yang kemudian Tryon bagikan kepada anak-anak di rumah sakit. Si gadis kecil ini berhasil membawa warna kepada anak-anak di Ohio, Amerika Serikat. Dalam keterpurukan keadaannya, Ella Tryon, si gadis kecil ini, justru bangkit dan menjadi berkat. Kita mungkin tidak mengalami seperti Tryon, namun kita mungkin pernah berada pada keadaan seperti Tryon. Rasa sakit, jengah, dan mendapatkan keadaan tidak sesuai yang diharapkan. Krayon yang kita inginkan itu tidak ada. Kita mengalami sakit dan terkurung oleh keadaan yang tidak nyaman. Masa-masa sulit bisa menjadi atau membuat kita rasanya marah. Namun rasa marah kepada siapa? Kita bingung. Mau marah kepada virus yang saat ini sangat membelenggu? Marah pada situasi dan keadaan? Mungkin kita juga ingin berteriak di tengah kepenatan dan kebosanan keadaan. Itulah juga yang terjadi pada Nabi Elia. Dia pun juga mengalami kepenatan, kegelisahan, juga ada rasa marah. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Bahkan di ayat sebelumnya yaitu ayat 4 Elia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia merasa gagal. Elia merasa kesepian. Ia merasa seorang diri saja menghadapi masalah. Ia gentar. Lalu Allah bertanya,
Dan pertanyaan itu sebanyak 2 kali ditujukan kepada Elia. Apa kerjamu di sini, Elia? Dan 2 kali pula Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel saat ini meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya seorang dirilah aku saat ini dan masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku. Elia terpuruk, merasa sendiri, lelah dan gentar. Pikiran kadang terasa buntu pada saat-saat seperti itu. Merasa buntu dan tidak tahu harus melakukan apa. Jika Allah bertanya kepada kita, apa kerjamu sekarang ini? Mungkin kita pun juga akan menjawab kurang lebih sama. Tuhan, aku sudah setia melayani Engkau. Kenapa sekarang kok kondisiku sekarang ini seperti ini? Tuhan, aku sudah mati-matian setia ikut Engkau. Sudah lama aku mengiring Engkau. Namun sekarang kenapa aku kok harus mengalami sakit ini? Kenapa sekarang kehidupanku seperti ini? Kita bertanya-tanya. Dan kita bahkan mengatakan itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok aku mengalami seperti ini? Ya, seperti Elia kita merasa hidup kita runtuh. Padahal kita sudah mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya, sama seperti kepada Elia, Tuhan pun akan merespon atas kegelisahan kita dan berucap, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Atau kembalilah pada realitas hidupmu, hadapilah itu. Aku ada bersamamu. Demikianlah di ayat 15, Tuhan berucap kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia sudah berseru, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagimu. Lalu Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah pada trackmu. Kembalilah kepada apa yang menjadi realitas hidupmu. Hadapilah itu. Dan yang Tuhan inginkan ketika Tuhan mengatakan, kembalilah ke jalanmu. Tuhan ingin katakan, aku ada bersamamu. Aku tidak meninggalkan engkau. Ya, perkataan Tuhan di ayat 15 ini hendak menunjukkan supaya sama seperti Elia, Tuhan ingin kita juga tetap untuk kembali menghadapi segala kondisi dan keadaan kita. Tuhan ingin kita pun kembali dengan tenang menata kehidupan kita, karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Jika kita kembali membaca ayat-ayat berikutnya, pada 1 Raja-Raja pasal 19, ternyata kekhawatiran dan kegalauan Elia yang merasa seorang diri tidaklah terjadi. Pada ayat-ayat berikutnya, di tangan Tuhan ada orang-orang terpilih dan membuat Elia tidak seorang diri. Ada Yehu, cucu Nimsi, yang Allah pilih untuk menjadi raja dan harus diurapi oleh Nabi Elia. Ada Elisa bin Safat yang Elia harus pilih di mana dia akan bertugas sebagai penerus. Ada Hazael dan masih ada 7.000 orang yang ada di sekitar Nabi Elia dan masih hidup dan memiliki hati yang cinta kepada Tuhan. Ya, ada hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita, seperti Nabi Elia dan Elatrayan hadapi. Di dalam keterpurukan atau kala merasa gagal atau jengah karena segala keadaan yang kita jalani itu terasa tidak baik. Jangan membuat kita melupakan ada Tuhan dengan segala rancangannya. Karena itu, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Hadapilah hidup itu dengan segala pernik-perniknya. Tetap lakukan bagian kita dengan menata keadaan kita sesanggup yang kita lakukan untuk dikerjakan. Dan serahkan kepada Tuhan pada bagian-bagian yang tak dapat kita kendalikan. Dia sanggup meskipun terkadang seakan itu tiada jalan bagi kita, tapi Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, selamat menata hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tetaplah bersemangat. Tuhan memberkati.
kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon kekuatan dari-Mu ketika kami mencoba memperbaiki keadaan di sekitar kami. Ketika beberapa hal terjadi jauh dari apa yang kami rencanakan, kami berpasrah diri kepada-Mu dan memohon uluran tangan Tuhan. Biarkan kami menerima apa yang tidak bisa kami ubah, memperbaiki apa yang dapat kami perbaiki, dan mengubah apa yang perlu kami ubah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang berusaha memperbaiki relasi dengan sesama. Mereka yang rindu memiliki kualitas relasi yang lebih baik dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan sanak saudara. Khusus bagi mereka yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup, Tuhan berkati dan tolong mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami yang bersekolah online maupun onsite. Mereka yang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan cara belajar dan cara bersosialisasi. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Berikan mereka hikmat dan semangat untuk dapat belajar dengan baik. Dan tolonglah orang tua mereka untuk dapat mendampingi dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, dan kami mohon, jadilah kehendak-Mu atas kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah berkarya tanpa lelah dalam cinta dan citra Allah yang mampu memulihkan segala sesuatu, yang senantiasa menciptakan tunas baru di tengah-tengah kehidupan kita.